Baiklah, di sini kita akan membahas konsep infak. Infak berasal dari kata anfaqah yang artinya keluar. Infak adalah mengeluarkan harta benda secara sukarela setiap kali memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendaki. Infak boleh diberikan kepada siapa saja, semisalnya kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang sedang dalam perjalanan, atau kepada lembaga. Adapun manfaat infak, yang pertama yaitu infak ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diterima. Terus yang kedua, sebagai ibadah yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar. Yang ketiga, modal pembangunan ekonomi umat. Yang keempat, dana pembangunan sarana dan prasarana umat. Yang terakhir, sebagai sumber dana untuk menolong kaum duafa. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep sedekah. Sedekah artinya pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya. Sedangkan perbedaan yang mendasar antara infak dan sedekah yaitu infak hanya dalam bentuk uang dan materi, sedangkan untuk sedekah itu lebih luas jangkauannya, yaitu dalam bentuk benda ataupun bukan benda. Untuk hukum sedekah sendiri pada dasarnya adalah sunnah, tetapi hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan keadaan yang terjadi. Keutamaan dari infak dan sedekah yang kedua adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang ketiga, keutamaan dari infak dan sedekah yaitu pahala yang terus mengalir. Yang keempat, bisa menyelamatkan seseorang dari kebinasaan. Selanjutnya yaitu konsep hibah. Hibah merupakan pemberian baik itu berupa harta maupun uang. Hibah ini tidak mengharapkan imbalan apapun, dengan tujuan untuk merendahkan hati seseorang dan juga menjalin hubungan silaturahmi dengan sesama manusia. Dalam hibah tentunya terdapat syarat, yaitu yang pertama syarat kepada orang yang memberikan hibah, yaitu yang pertama harta itu milik sah dari pemberi itu sendiri. Yang kedua, pemberi itu tidak dalam masa hukuman. Yang ketiga, pemberi itu adalah orang dewasa. Yang keempat, pemberi itu tidak dipaksa. Dan yang terakhir, terdapat ijab kabul dalam memberikan hibah berdasarkan dengan kelandasan keridhaan. Kemudian, jika ada syarat di dalam orang yang memberikan hibah, berarti juga ada syarat bagi orang yang menerima hibah. Yang pertama, yaitu orang yang menerima hibah harus aktif pada masa penghibahan. Dan yang kedua, apabila orang yang menerima hibah itu anak kecil ataupun orang gila atau tidak waras, maka yang menerima hibah itu adalah walinya. Poin berikutnya yaitu konsep hadiah. Hadiah adalah suatu benda yang diberikan kepada orang tertentu karena penghormatan atau karena kasih sayang agar terwujudnya hubungan yang baik. Tujuan hadiah yaitu hadiah yang diberikan karena Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kesan dan bermanfaat bagi penerima dan pemberi. Selanjutnya itu konsep wakaf. Wakaf menurut bahasa artinya diam atau menahan. Sedangkan menurut istilah perbuatan wakaf untuk menyerahkan harta atau benda. Baiklah teman-teman, selanjutnya kami akan membahas tentang ketentuan wakaf. Ketentuan wakaf menurut Undang-Undang Wakaf Republik Indonesia. Yang pertama, dilaksanakan harus menurut syariat Islam. Yang kedua, wakaf yang sudah diikrarkan tidak bisa dibatalkan. Yang ketiga, wakaf untuk kepentingan atau kesejahteraan umum. Yang keempat, dalam pelaksanaan wakaf harus ada wakif, nadar, harta atau benda wakaf, ikrar wakaf, jangka waktu dan penentuan wakaf. Yang kelima, wakaf meskipun tergolong dalam pemberian sunnah tetapi bukan sedekah yang biasa. Sebab harta yang harus diserahkan haruslah harta yang tidak habis dipakai dan bermanfaat secara terus-menerus. Oleh karena itu, harta yang diwakafkan harus berwujud barang yang tahan lama dan bermanfaat untuk banyak orang. Dalam Al-Quran dijelaskan wakaf ini atau masalah sedekah dalam Al-Quran surah Al-Fajr. Di sini Allah menjelaskan Al-Quran surah Al-Fajr ayat 15 menjelaskan bahwasanya kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidaklah demikian, sesungguhnya hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Dan begitu pula sebaliknya, jika dia diberikan kesempitan rezeki, mereka menganggap Allah menghina mereka.
Padahal kekayaan dan kemiskinan adalah ujian Tuhan bagi hamba-hambanya. Pada ayat 17 dan 18 Allah menjelaskan juga mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik sebagaimana penjelasan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik rumah seorang muslim adalah di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang muslim di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat.